Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk semua siswa saya. Baik, selamat datang di video pembelajaran untuk pertemuan atau minggu ke-14 ya, dengan tema implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Jadi di materi minggu ini kita akan membahas bahasa pemrograman yang support atau mendukung OOP ya, objek atau object oriented programming. Ada bahasa pemrograman apa saja sih gitu ya? Oke, baik. Eh, ada beberapa bahasa pemrograman yang mendukung OOP ya, ada Smalltalk, ada C++, ada Java, ada PHP, ada Python, gitu ya, dan sebagainya. Jadi materi slide pertemuan 14 ini lebih cenderung ke teori ya teman-teman ya, lebih ke pengenalan dari bahasa pemrograman, Smalltalk itu apa, lalu bahasa C++ sejarahnya, ya, kemudian Java sejarahnya juga, lalu pengembangnya siapa, yakni PHP, ya, dan terakhir Python. Jadi materinya sedikit ya teman-teman ya. Tapi saya nggak bahas isi dari slide ini ya, jadi teman-teman bisa baca sendiri nih untuk sejarah Python dibuatnya oleh siapa, tahun berapa, dan sebagainya ya. Saya akan langsung ke implementasinya ya. Jadi saya ambilkan contoh tiga bahasa pemrograman Python, lalu PHP dan Java yang berorientasi objek. Ya, teman-teman ya. Langsung saja. Kita buka yang pertama adalah untuk Python ya. Jadi bahasa pemrograman Python. Cuman kayaknya sudah pernah dapat nih di semester 1 nih di mata kuliah dasar pemrograman ya kan. Oke. Memahami kelas pada Python dan memahami objek pada Python ya. Di pembahasan OOP di Python. Yang pertama, memahami kelas pada Python. Seperti dikatakan di awal, bahasa Python itu adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau objek oriented programming. Hampir semua yang ada di Python itu adalah objek, ya, dengan memiliki properti dan metode. Ya. Seperti kutipan di bawah ini ya, a class is like an object constructor or a blueprint for creating object. Bagaimana cara membuat sebuah kelas di Python ya? Dimulai dengan menggunakan kata kunci kelas ya, CLASS, lalu diikuti dengan nama kelasnya dan diakhiri dengan titik dua. Contohnya ya, contoh kita akan membuat kelas dengan nama mobil sedan yang memiliki atribut atau properti warna, isinya adalah merah dan jenis isinya adalah sedan. Oke ya, ini kelas spasi mobil sedan. Ini penulisannya ya di Python. Lalu diakhiri dengan titik dua. Kemudian ini atribut ya, sorry, ya atribut dan atau propertinya. Dan ini adalah isinya dari atribut tersebut. Ya. Ada warna, isinya merah, ada jenis, isinya sedan. Contoh aja dua ya, atau dua atribut dari kelas mobil sedan. Kemudian memahami objek yang kedua ya, objek pada Python. Objek merupakan hubungan atau relasi dengan kelas. Ya. Jadi bila membuat sebuah kelas bukan berarti kita membuat objek, tapi kita membuat sebuah uh, kelas mobil. Ya. Sebuah kelas mobil itulah yang disebut dengan objek. Ya. Bagaimana membuat sebuah objek? Untuk membuat objek harus memiliki sebuah kelas. Ya. Contohnya kita akan buat sebuah objek dengan nama sedan di kelas mobil sedan tadi di atas ya. Ini contohnya ya. Contohnya di sini ada kelas namanya mobil sedan ya, sama seperti di atas. Lalu ini atributnya. Dan ini adalah objek ya, objek dari kelas mobil sedan. Ya, ini adalah deklarasi pembuatan objek. Cetak, ya, ini print, print, print. Ini adalah sedan titik warna, sedan titik atribut. Jadi pemanggilannya adalah objeknya, bukan kelasnya ya, bukan mobil sedan titik warna. Ya kita memanggil atribut atau memanggil properti ya di kelas tersebut, kita gunakan objeknya. Ya, sudah pastinya sudah dibuat dulu di atas di sini. Ya, sedan titik warna, sedan titik jenis. Nanti hasilnya adalah mobil sedan, bawahnya memiliki ya, warna mobil titik dua merah, jenis mobil titik dua sedan. Itu yang pertama ya untuk bahasa pemrograman Python. Gampang dipahami ya, gampang banget ini kalau Python. Oke, yang kedua adalah OP pada PHP ya teman-teman ya. Istilah objek dalam Object Oriented Programming (OP) sebenarnya terdiri dari kelas, properti,
atau atribut ya, metode dan objek. Keempat istilah ini telah kita pelajari ya, di beberapa materi sebelumnya ya. Contoh cara pembuatan objek di dalam PHP ini ya. Pembuatan kelas ya, maksudnya pembuatan kelas dan objek lah ya. Kita akan membuat kelas namanya laptop ya, jadi kelas lalu spasi laptop ya. Berbeda bahasa pemrograman dengan yang sebelumnya ya, Python ya. Dia pakai titik dua setelah nama kelasnya. Kalau Python ya, kalau PHP dia pakai buka kurung kurawan. Ya. Kemudian membuat properti atau atribut untuk kelas yang tadi ya, kelas laptop. Ya, nama propertinya atau nama atributnya pemilik, lalu merek sama ukuran underscore layar. Ya, ini pakai var ya, karena di PHP itu properti atau atribut itu sama seperti variabel. Ya, kemudian membuat metode untuk kelas laptop. Ya, metode. Metode itu jadi si laptop itu bisa diapain gitu ya. Kita membuat metodenya menggunakan perintah function. Metodenya adalah hidupkan laptop, jadi laptop itu bisa dihidupkan. Dan yang kedua adalah matikan laptop. Jadi metode. Oke ya. Kemudian buat objek dari kelas laptop ya. Instansiasi ini ya. String laptop underscore atau sama dengan new laptop. Jadi ini objeknya ya. Objeknya namanya laptop underscore atau. Untuk objek dari kelas laptop. Berbeda dengan yang Python tadi ya. Python seperti ini ya. Sedan sama dengan mobil sedan. Ya. Kalau di PHP string ya laptop underscore atau ya sama dengan new laptop. Oke ya. Ini mirip-mirip PHP ini mirip-mirip sebenarnya jika dengan Java nanti kita lihat ya. Oke. Ini pembahasannya ya. Dalam kode di atas kita telah membuat sebuah kelas dengan nama laptop lengkap dengan properti dan metodenya ya. Di propertinya ada tiga ya. Pemilik, merek, dan ukuran. Lalu metodenya ada dua. Hidupkan laptop, matikan laptop. Ini untuk metodenya. Kemudian kita akan membuat satu buah objek dari kelas laptop itu namanya nih ya laptop Anto, laptop underscore Anto pada baris terakhir. Walaupun dalam kode di atas kita telah membuat objek, tapi objek tersebut belum menampilkan apa-apa ya, karena kelas laptop belum berisi data apapun ya. Ini ya, belum berisi data nih pemiliknya siapa, mereknya apa, ukuran layarnya berapa, ini belum berisi nih propertinya atau atributnya. Oke ya, kita akan segera mempelajari cara mengakses isi dari kelas dalam PHP. Oke, ya. Cara mengakses objek yang tadi saya maksud sebenarnya adalah cara untuk mengakses isi dari sebuah objek, yaitu properti dan metodenya. Berikut adalah revisi contoh kelas laptop yang sebelumnya ya. Ini atasnya hampir sama nih, sampai sini ya, sama. Nah, ini kemudian lanjutannya nih, lanjutannya. Oke, ini tadi sampai sini ya, sampai pembuatan objek ya. Nah, ini lanjutannya. Ini pembuatan objek terakhir ya, atasnya sama. Set property ya, atau set attribute. String laptop underscore atau ya pemilik sama dengan atau lalu sama ini ya merek sama dengan khusus lalu ukuran layar sama dengan 15 inch ya. Ini mengisi properti atau atribut pada kelas. Lalu tampilkan properti ya echo ya echo cetak ya cetak ke tampilan layar. Jadi dipanggil itu adalah objeknya teman-teman ya, objeknya bukan kelasnya. String laptop underscore atau pemilik ya. Ini nama propertinya atau atributnya yang sudah diisi di sini di atas. Kita tampilkan metode cetak string objek laptop underscore atau hidupkan laptop, lalu ini matikan laptop. Jika kita menjalankan script kode di atas, hasilnya ini ya. Yang tampil adalah pemiliknya atau kalau mereknya Asus, ukuran layarnya 15 inch, lalu ini adalah metodenya hidupkan laptop, matikan laptop. Ya. Isi dari metode di mana di sini nih tadi ya. Function hidupkan laptop, return ya. Isinya nih ya, hidupkan laptop. Function matikan laptop, return matikan laptop. Ini isi dari metode. Oke, itu
eh, bahasa pemrograman yang kedua yang PHP ya. Kita lanjut yang terakhir, ketiga adalah OOP untuk Java ya. OOP merupakan hal yang harus dipelajari untuk memahami Java lebih dalam ya, karena Java sendiri merupakan bahasa yang didesain untuk OOP. Kalau saya bilang, oh, Java itu adalah the king of OOP. Jadi kalau mau pakai atau mau buat program pakai Java ya harus mendalami tentang OOP, Object Oriented Programming. Contohnya atau buktinya, ketika saat kita membuat program uh, utama yang kita wajib gunakan adalah kelas ya. Jadi kalau kalian belajar Java atau pemrograman berbasis objek, kalau nggak salah namanya, itu pakai bahasa pemrogramannya Java. Mungkin semester 1-2 belum dapat ya, kalau nggak salah. Jadi nanti di semester 3 atau 4 ya, mungkin akan dapat Java. OP dikenal sebagai teknik pemrograman yang modern, efisien, dan banyak digunakan pada framework. Jika kamu ingin memahami framework, pelajari dulu konsep dari Object Oriented Programming ya. Oke ya. Sini ini contoh ya untuk uh, OOP, konsep OOP di Java. Contohnya ini ada kelas drone ya, mirip-mirip dengan PHP ya. Ya, kita lihat ya, PHP mana nih? Ini ya, kelas laptop berbuka kurawa ya di PHP ya. Kalau di Java apa ya, kelas drone ya, buka kurung kurawa. Dan ini atributnya atau propertinya ya. Bedanya kalau di PHP dia tidak pakai tipe data ya, jadi langsung var, klik, var, merek, val, ukuran, gitu ya, pakai tanda dolar ya atau string. Untuk di Java dia menggunakan tipe data ya, misalkan energy, tipe data integer, kemudian tipe datanya integer, kecepatan, tipe datanya integer, merek, kecepatan, tipe datanya string. Oke. Kemudian pembuatan metode ya, metode ya, menggunakan kata kunci void ya. Kalau di PHP itu kata kuncinya function ya, metode. Kalau di Java kata kuncinya void. Void terbang ya, ini metodenya. Jadi si drone ini bisa terbang. Terus ini ada ketentuannya ya. Jika energi lebih dari 10, ya terbang berarti nilai ketinggian bertambah ya, ketinggian bertambah. Sistem output drone terbang. Selain itu energi lemah drone nggak bisa terbang kalau energinya kurang dari 10 ya atau bawah 10. Lalu ada metode yang kedua, matikan mesin ya. Jika ketinggian lebih besar dari 0 ya, jika ketinggiannya lebih besar dari 0, maka mesin tidak bisa dimatikan karena sedang terbang. Tapi selain itu, jika ketinggiannya kurang dari 0 ya, atau 0 gitu ya, ini kan lebih dari 0 berarti satu ya, satu ke atas. Tapi kalau misalkan ketinggiannya 0, ya, maka mesin bisa dimatikan. Itu metode yang kedua. Lalu metode yang ketiga yaitu turun ya. Ketinggian berkurang atau karena turun gitu ya. Ketinggian min, energi min, cetak turunnya. Lalu metode belok, jadi min belok kemana perlu dicek ya, ke kiri atau ke kanan. Metode yang selanjutnya maju, ya, dan maju ke depan. Kemudian metode yang ke berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ya, adalah mundur. Ya. Cetak, turun mundur, kecepatan plus plus. Oke, ya. Itu sekilas tentang OOP di Java ya. Kalian bisa lebih kulik lagi, lebih dalam dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Oke. Baik, itu teman-teman video pembelajaran di materi 14. Di materi ini atau di minggu ini, minggu 14, saya berikan tugas untuk teman-teman ya, membuat atau mencari lah ya, membuat kalau misalkan kalian bisa, boleh dibuat ataupun cari bahasa pemrograman yang object oriented programming, yang OP. Bahasa pemrogramannya 3 tadi ya,
Python, PHP, Java. Tapi dengan tema yang sama, dengan tema yang sama. Oke ya. Contohnya inilah ya. Contohnya ini eh, membuat objek kelas laptop ya. Ya. Tapi untuk tiga bahasa pemrograman yang berbeda, yaitu Python, lalu PHP, dan Java. Ya, dengan satu satu tema yang sama dengan tiga bahasa pemrograman yang berbeda. Ya, temanya bebas apa aja, tapi tiga bahasa pemrograman. Ya, contoh di Python bagaimana, contoh di PHP bagaimana, dan contoh di Java bagaimana. Baik, itu ya teman-teman materi kita pada pertemuan 14 ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak dan menyaksikan video pembelajaran di pertemuan 14. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.